Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kak Irma. Iya, salam kenal. Aku manggilnya apa? Mbak Galuh aja ya. Boleh, boleh. Iya, saya kebiasaan kebiasaan manggil Kak nih ke, Oh, ke udah bener. biasa. Karena saya Bener. kan orang orang Jawa Timur ya, jadi biasanya manggil tuh Mbak gitu. Kok sama? Duh, Saya juga. Kak, masa? Kak Irma di mana? Asli Sebenarnya, Blitar. oh Blitar. Wah, Iya, kita deket. Saya mana? di Malang. Kalau Di, oh Malang. iya bener. Dulu saya Masya Allah. juga kuliahnya di Malang, di Polinema dulu, 4 Oh, tahun. wah kesehatan ya Kak Irma Bukan ya. yang dulu Polinemanya UB, yang Politeknik Negeri, bukan yang Politekes ya, Oh, yang di iya Suhat, iya. di Suhat. Oh, ya, iya. Saya itu sebenarnya Saya ini Malang sih ya. Kak. Sebenarnya akhirnya stay di Malang Kak Irma. Aslinya Oh, itu aslinya itu Madura. oh Madura. Jadi mama itu iya, mama itu Madura, bapak itu Madiun. Nah, Oh, terus tapi oh. kita stay di Madura. Terus Mm-mm. setelahnya itu saya akhirnya mutusin stay-nya di Malang seperti itu sih. Oh, Jadi enak sebenarnya banget tuh. udah Impian lama, banget loh udah di Malang. bener, bener Mm-mm. saya juga. Impian sekali. Aku kan sekarang ini ya domisilinya kan di Karawang, ikut suamiku kerja di Karawang gitu. Terus kita tuh Di kayak Karawang. Par- Oh, di Karawang. Terus kita tuh kayak kita tuh masa tuanya pengen deh di Malang gitu. Soalnya kan kalau di oh, Malang iya, kan kayak pendidikan gitu kan deket, ya kan banyak kampus yang iya benar, bagus gitu. benar, benar. Cita-citanya pengen balik ke Malang. Iya, iya. Loh, Kak, tapi Karawang itu kan ini juga ya, Kak ya. Maksudnya kan itu deket juga, Kak, di Jabotabeknya gitu ya. Itu kan juga Mm-mm. kota-kota kayak kampus-kampus gitu banyak Iya dan sih, besar gitu, tapi Kak, kan daerah Jakartanya, Kak ya. benar. Cuman kan kalau misalnya stay di Karawang tuh, misalnya nih anakku nanti kuliah kan harus misal di Iya, Jakarta atau di Bandung gitu. Ya iya, tetap aja di luar kota kan. Tapi iya kalau di benar, Malang kan ya udah di Malang aja gitu. benar. Paling naik angkot ya. Oh, iya, iya benar. Iya sih, Nggak Kak. usah ngekos Kalau lagi Karawang, gitu. mm, mm. Kalau Karawang itu memang ini ya, Kak ya. Maksudnya memang tidak terlalu banyak ya, Kak ya, kampus-kampusnya gitu, Kak. Nggak ada. Kalau di negerinya kayaknya cuma satu deh. Karena Karawang itu kan lebih ke kota industri ya. Banyak industri-industri gitu loh. Oh, kalau Mm-mm. kalau di Jawa Timur itu kayak kota apa sih, Kak? Kalau Karawang itu kayak kota apanya kalau di Jawa Gresik, Timur, kayak Kak? Gresik gitu loh. Kayak Gresik. Oh, kayak Mm. oh, Terus kayak hmm, Gresik Sidoarjo gitu loh yang kayaknya. pinggir-pinggir Pantura Oh kan. iya, saya baru tahu sih Kak, kalau Karawang itu kayak kalau di Jawa Timur kayak Gresik. Oh iya bener Kayak sih Gresik. Kak. Banyak Emang sekali jarang industrinya. kampus. Iya iya. Udah Mm. lama Kak di Karawang. Dari 2017. Oh lama sih Mm. Kak ya. Udah cukup lama di Iya. Karawang. Karena iya berarti pas pandemi itu sudah stay di sana ya Oh, 2019 udah. ya. Udah, aku dari dulu kan 2005 dari 2013 sampai 2015 kan aku di Jakarta kerja. Terus Oh habis itu nikah. iya Habis nikah ya udah iya. ikut suami ke Karawang gitu. Kita sama-sama Jawa Timur sih, merantau. Oh, saya pikir pasangan juga ini daerah Karawang. Ternyata Enggak, Jawa Timur sama-sama juga. Blitar. Iya, tetangga sendiri. kok Makanya kok ini sih. Hmm. katanya kita pulang kampung yuk gitu. Saya sama-sama merantau guys. Ayo. Bener. Wah, iya nanti bisa tuh Kak. Ini nanti kita silaturahim ya Kak ya. Bener-bener kalau aku ke Wah, Malang, bener. ayo Mbak Galuh ketemuan gitu. Ya Malangnya di bener-bener mana kan Mbak? belakang kampus Unmuh 3, Kak. Oh, Di iya, iya, belakang iya. kampus 3 daerah Tegal Gondong. Oh, oh, iya, iya. Ya, Aku punya saudara, kakak iparku tuh di Sawo Jajar, kakak ipar. jauh, Kakaknya suami. jauh sih Kak. Jauh sih. Jauh sih Iya. Kak ya dari sini. Di sini itu ini Kak, di sekitar sini itu ada tempat wisata yang baru tapi tidak baru-baru Apa? banget sih, NK Cafe. Mungkin Apa tuh? kalau di NK, iya. Jadi di sana itu
apa ya Kak ya, lengkap banget sih kayak Oh, eh, aman, kayak ada heeh. kolam ada kolam ikannya, ada tempat bermain anak-anak juga, terus pemandangannya Oh, view-nya itu view-nya keren banget. Soalnya aku saya suka ke banget sama Malang. view ya. Aku Suka udah lama banget sama banget view. ke Malang. Kapan Aku terakhir terakhir ke ke Malang itu kan, aku terakhir ke Malang entah 10 tahun yang lalu, lupa lah, udah lama. Karena kalau Malang? mudik ya, aku tuh kalau mudik ke Blitar itu kan cuma 1 tahun 2 kali. Itu bulan Iya ya. apa Desember sama Lebaran. Ntar kalau Lebaran pengen ke Malang tuh kayaknya udah nggak bisa. Satu macet, terus yang kedua sibuk kan ya, Heeh. sibuk silaturahmi Iya kemana-mana gitu kan nggak jadi deh. benar benar. Padahal pengen banget ke Dan Batu gitu. iya dan ini ya Kak, waktunya juga cukup terbatas ya. Biasanya maksudnya Terbatas. kan liburannya karena waktu libur kantor itu kan Heeh, ini ya libur Kak ya, kantor juga nggak terlalu terbatas. banyak. Nggak bebas. Iya benar. Iya 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 benar benar benar. Oh iya iya, berarti sekarang ini ya Kak ya, apa namanya memang stay-nya di Kerawang ya. Berarti suami itu ya ini Kak, di kota mana Kak? Apanya? Kalau pasangan Kak. Eh Apanya? asli aslinya Aslinya kota mana? Blitar, Blitar juga. Teman kosan. Alah, ya Allah Kak, itu kok Masya Allah, Makanya gitu banget sih Kak jodoh. kalau aku mudik tuh udah nggak kemana-mana, udah di Blitar aja udah. Karena mertuaku Oh, juga Blitar gitu. tapi Kak di sisi lain enak hemat ya Kak ya. Iya, Nggak banyak-banyak hemat. tempat. Dan Iya yang bener. namanya dari Karawang ke Blitar juga PP tol berapa alawa. Udah kita Mahal. ya, bener mak banget Kalau auto langsung gitu. iya, aku salah satu pengen pulang kampung tuh kalau pas mudik mah mahal ya gitu, 2 juta gitu kan, tolnya sendiri. Kalau di Malang kan enak, kalau mau apa Bener, jenguk orang tua kan deket deket gitu kan. banget Kak, bener-bener deket banget. Berarti setahun sekali ya Kak Irma ini. Setahun Apa dua kali, mudik? dua Oh setahun kali dua kali ya. Lebaran sama Desember tahun baru. Oh iya iya iya. Berarti habis ini nih ya mudik ke Iya, Blitar ini ya. insya Allah. Maksimal biasanya seminggu gitu ya Kak ya. Kalau Kalau ini kalau mudik. liburnya suamiku tuh kalau Lebaran itu agak lama, 2 minggu tuh kantor di Oh liburnya. Mm. Tapi iya iya. kalau pas tahun baru itu ya ngambil cuti, cutinya Oh banyak gitu di oh iya. awet-awet gitu kan buat Iya libur. biasa iya biasanya ada jatah cuti ya Kak ya. Biasanya memang. Paling seminggu kalau Desember tuh. Iya 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 iya. Iya jadi kemarin itu memang ya memang ini sebenarnya memang kan awalnya karena suka ngobrol ya Kak Irma. Mm-mm. Terus kan suka ngobrol terus saya ngerasa kayak pengen me time-nya saya kayaknya saya pengen me time tiap pekan gitu dengan Oh, ngobrol-ngobrol gitu. Terus awalnya ngobrol berawal berfaedah ya. iya awalnya dari sana Kak Irma. Terus setelah lama-lama ngelakuin terus saya ngerasa kayak kok tiap kali ngobrol sama teman-teman gitu teman lama yang udah tidak pernah saya temuin dari masa lalu gitu Mm-mm. atau eh, kenalan baru nih seperti Kak Irma dan teman-teman lainnya yang Mm-mm. memang baru saya kenal, saya tuh ngerasa kayak selalu kayak ada pelajaran baru yang kayak saya tuh diingatkan, belajar lagi, bahkan meskipun hal yang saya sudah tahu gitu Kak, makanya saya kayak yang kayaknya orang lain juga mungkin mungkin butuh juga sih ya kayak gitu. Kalaupun dan saya mikir ya kalau orang lain ngerasa tidak butuh, kayaknya saya butuh sih Ya, dengerin senang gitu iya Kak, benar. dengerin Ya, perjalanannya teman-teman gitu. ini juga aku pertama kali untuk sharing sharing di publik gitu ya. Jadi agak-agak grogi. Agak-agak grogi. Aduh, ini Ya, mohon maaf ngobrol-ngobrol nanti kalau misalnya aku ceritanya agak belibet gitu. oh, aman Kak, ini sebenarnya ngobrol-ngobrol biasa aja kok. Tapi aman ya, maksudnya Kak Ikma tidak apa-apa ya, maksudnya ke publik kayak gini nih tidak masalah ya. Maksudnya dilihat banyak orang kayak kayak Iya, gitu. Di nggak da, masalah sih. Cuman nggak pede iya ya, aja gitu loh, Mbak. aman Kak. Ini ngobrol-ngobrol biasa aja kok Kak, cuma di publik aja. Kayak Bukan kita kayak teleponan. ini ya, bukan kayak ujian TA gitu ya Oh dihadapi bener, sama dosen magang. bener Masih inget lagi. waktu Loh, Kak Irma angkatan tahun berapa Kak? Ini, aku apa kuliahnya Kak? lulus 2012. Angkatannya Kak, saya 2010.
Oh, berarti aku masuk 2008 nih kayaknya. Masuk kuliah tuh Oh, 2008. 2008. Mm-mm. Iya, kita kita mirip-mirip masih kayak 20-an kok, Ya, Kak. ya 20 20-an 20 tahun yang lalu gitu. Aduh, jadi sukanya menolak tua memang, Kak. Iya, menolak tua. Kan kita tuh gen apa? Gen milenial ya, menolak tua lah pokoknya. Aduh, itu Kak Irma masih mengikutin itu gen-gen itu sampai Apa? sekarang. Gen Z, Iya, gen. iya, Ya gen Allah, gen banyak banget. milenial, gen. Iya, 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 iya. Dia Sekarang ini kalau kalau gen gen milenial itu kan merasa senioritas kalau sekarang tuh. Ya nggak sih? oh gitu ya. Iya, Iya itu nggak saya. sih? Udah pada Hei Kak, saya udah pada tidak. jadi mak-mak gitu kan, parenting Iya. gitu loh. Aduh, iya lagi. Senior lah, senior gitu. Iya, iya, iya. Ya Allah. Iya bener. Terus kemarin itu pas kepikiran, dia tahu ini memang jadi sesungguhnya Kak Irma ini yang pertama kali dari itu apa namanya kenalan dari grup CNT nih Oh yang iya, malam kayak ini. gitu. Kok tiba-tiba memilih aku, Mbak? Random banget ya. Iya benar. Random Saya banget. ngomongnya ke Allah aja, random banget. Ya mungkin Dan sudah dijodohkan gitu ya dari grupnya Mbak Ferija gitu. CNT iya dan terus ketemu Mbak Galuh gitu. iya kok ngepas gitu ya juga kita kayak deket juga gitu Blitar Malang gitu. Ternyata sama-sama Iya, Jawa Timur ya gitu. iya bener. Iya, terus kemarin itu jadi kalau saya sendiri kemarin Mbak di grup CNT itu ini sih apa namanya temen itu ini apa Mm-mm. itu belum ada ada grup mental health kayak gitu. Oh, Mental health memang lebih ke Allah kayak gitu. ya eh benar. Kamu mau gabung kayak gitu. Itu tuh temen deket gitu Kak yang ini yang ngajakin. Oh, Mm-mm. enggak apa-apa sih. Enggak harus ngerjain tugas atau gimana gimana kan Iya, kayak gitu. cuma gabung doang gitu ya. Doang doang kayak gitu kan. Iya, kayak gitu kan. Karena Mm-mm. memang ini ya saya sendiri memang dari dulu itu jadi memang saya tuh ada dulu Kak momen-momen hijrah gitu, momen-momen hijrah waktu SMA dan emang bareng Heeh. dia SMA kelas 2 lah Mbak, itu Mm-mm. Kak momen-momen hijrahnya saya itu. Dan memang sejak itu tuh memang kayak belajar untuk ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Allah kayak gitu. Nah, Iya. makanya ketika kemarin diajakin itu, oh ya tidak apa-apa kayak gitu. Dan Mm-mm. sebenarnya tentang mental health itu hal yang saya cukup concern 2 tahun terakhir ini kayak Oh gitu. iya. Jadi memang uh, cuman memang random belajar tentang mental health-nya random terus ada satu komunitas yang saya itu ikutin dan itu tuh benar-benar tentang mental health yang foundernya itu psikiater gitu tapi Mm. tidak ngomongin Allah gitu di sana benar-benar Oh tentang iya. kayak Mungkin benar based on fitrah gitu-gitu ya. uh, itu tuh itu tuh ini Kak apa lebih lebih ke kayak jadi memang diambil dari keilmuannya psikiaternya seperti kayak ada mindfulness, Oh iya. psikoterapi gitu-gitu Mm. Kak. Itu seperti itu dirumuskan di ada metode pembelajarannya kayak gitu. Oh, Nah, pokoknya sejak itulah saya itu wah ternyata ada ya keilmuan ini gitu, pengembangan ada diri, khusus mental kelasnya health gitu ya yang Mbak saya ya. ngerasa ada benar-benar dan komunitas ini tuh memang kayak gratis gitu Kak. Bisa Mm. dibilang gratis karena memang ini Kak, memang diperuntukkan untuk teman-teman kayak gitu, teman masyarakat kayak gitu. Iya iya. Sebenarnya sebenarnya ini sih Kak, apa namanya, bisa bayar berapapun kayak gitu, bisa bayar berapapun karena memang dibentuknya tuh buat teman-teman ya. Nah, terus Mm-mm. bahkan meskipun teman-teman itu tidak ada uang gitu ya, datang ke komunitas ini bilang, saya Mm-mm. butuh gitu, tapi tidak ada uang gitu, itu tidak apa-apa kayak seperti itu. Oh. Mm-mm. Jadi berawal dari Mm. sana, Mm-mm. ya sampai itu teman itu teman dekatnya saya itu itu loh ada ini ada CNT seperti itu Iya. kalau di sana lebih ke Allah kayak gitu. Nah Iya. kalau saya mah suka gitu kayak maksudnya welcome gitu dengan keilmuan kayak gitu ya Iya. Kak, apalagi udah ngomongin Allah kayak oh ya udah apa kayak Iya. gitu gitu sih. Jadi Mm-mm. Iya. Masya Allah sih memang saya di sana juga banyak ngomongin tentang Allah kayak gitu itu kan Mm-mm. gimana
kemudian tentang ngingetin banyak hal gitu ya Kak. Kalau kayak ya Betul. kita itu ya hamba kayak kayak gitu tentang Iya, benar. Iya, betul. keberserahan kayak kayak gitu. Lebih ke Iya. kayak gitunya sih. Banyak diingetin Iya. juga di sana. Heeh. Baru beberapa Salahnya bulan Mbak. terakhir. Oh gitu. Heeh. Eh, Juga belum lama Kak juga Ir- sih Kak, kalau Kak Irma tahun berapa? masuk di situ, di grup itu. Bener. Udah lama Kak Irma di sana. Baru enggak juga tahun ini baru waktu itu kan aku juga ikut kayak ada satu komunitas gitulah ya, kesehatan holistik gitu kan. Oh, Nah, kebetulan waktu itu oh, eh heeh. jadi kayak komunitas itu mengundang Mbak Zia untuk jadi Oh, pemateri gitu. oh. Waktu itu bahas apa ya, inner child gitulah ya. Aku tertarik Mm, gitu loh. Ya ya. karena gen-gen milenial kan masalahnya adalah inner child. Ya, Ya benar. nggak sih? Iya. Dari Heeh. didikan orang Benar. tua gitu. Terus ya udahlah ikut. Ya. Kok menarik ya karena Mbak Zia ini kan dia bahasnya juga berkaitan sama Allah juga kan. Maksudnya Iya. nggak cuma psikologi doang gitu. Ya wes ada yang Iya. masuk itu, ada grupnya waktu itu Mbak Zia juga apa lagi open open group gitu ya. Ya udah masuk nyemplung di situ. Oh Jadi iya banyak iya. Tapi banyak ilmunya. benar benar. Heeh. Hmm. Benar. Iya benar itu sih Kak. Saya itu memang merasa seperti itu juga sih Kak Irma. Jadi kayak nambah teman, nambah relasi itu seperti nambah pengalaman, nambah Benar. pelajaran seperti itu. Makanya saya seneng kayak gitu tuh. Iya. Makanya kayak yang dan sesungguhnya saya itu sering juga Kak ditolakin orang. Sering ditolakin orang Oh maksudnya, gitu tapi ditolak. tidak apa-apa. Ditolak Sering Kak cinta Irma. apa ditolak? Di dan ya maksudnya ketika kayak gini, saya juga kan ada juga Kak live yang memang khusus di bisnis, live kayak kalau live kayak gini kan memang ngobrol-ngobrol santai gitu. Heeh, Nanti benar. ada juga live yang ngomongin bisnis gitu. Itu saya ketika silaturahim gitu ya sering juga Kak ditolakin kayak gitu. Oh Tapi saya gitu. kayak dan tapi saya ya enggak apa-apa kayak gitu. Maksudnya kan ketika kayak saya mau silaturahim terus orang mungkin memang belum bisa aja kayak gitu tuh. Kayak Itu aku tapi saya kemarin memang ya, gara-gara aku nggak pede. tapi Apa ibu rumah tangga biasa tuh nggak pede gitu ya. enggak saya tuh enggak sih Kak Irma. Saya tuh malah merasa tiap orang itu spesial gitu ya Kak ya. Bahkan ini Kak Irma ngomong aku ibu rumah tangga biasa. Saya ngerasa tiap orang spesial kayak gitu, istimewa, unik guys. Enggak ngerasa biasa apalagi ibu rumah tangga gitu ya Kak ya. Ibu rumah tangga itu saya kok enggak kayaknya tidak ada ibu rumah tangga yang biasa gitu ya Kak Irma ya kayak waktu 24 Justru ini jamnya ya, itu dia di pekerjaannya banyak ya. Jadi di, dokter iya, di, jadi guru iya, ya jadi supir oh, iya, tukang masak. Weh. ya lagi Kak bener bener bener. Nah berarti kemarin Kak Irma itu excited sama keilmuan ini apa apa kalau Kak Irma ini ya mental health ya tentang inner child kayak gitu ya itu tuh lebih ke Kemarin mm-mm. jadi ya nggak sengaja sih karena ada komunitas terus ngundang Mbak Zia terus materinya menarik jadi aku nyemplung di situ. Cuman sejarahnya kok bisa aku ada di komunitas itu tuh sebenarnya panjang gitu Mbak. Hmm, Ceritanya iya iya panjang, iya. terutama masalah ini ya tentang anakku ya, membersamai anakku. Anakku kan dua, cewek Oh iya. semua. Yang satu tuh mau 8 tahun, yang satu 2,5 tahun gitu. Ya kakaknya Oh kalau Mbak Galuh udah ada anak belum? Duh, kelihatannya gimana? Belum, belum, belum. Pertanyaannya tembak banget. Iya, belum, Aduh maaf, belum, belum, belum. masih Iya, single ya? Atau iya. Belum cuman ini apa namanya? Memang keseharian itu ya sama anak-anak. Jadi ada teman yang udah kayak saudara gitu ya kayak. Jadi mm, teman kuliah yang udah kayak kayak saudara banget gitu ya. Karena aku dulu itu Kak mm. waktu di kampus itu tergabung di organisasi kayak Rohis gitu ya Kak, LDK gitu. Saya tidak Oh, tahu kayak gitu. Nah, terus dulu kami sama-sama lulus, terus sama-sama pindah ke Malang seperti itu. Terus ya itu kita ngerjain bisnis bareng, udah kayak saudara mm, sendiri. Terus dia nikah, terus sekarang udah 3 tuh dia ininya, mm. ekornya udah 3 dan
ya udah kayak keluarga aja gitu, tapi beda rumah Oh ya kak iya. ya. Jadi kerja jangan satu rumah gitu. Anak-anak tuh udah kayak udah biasa gitu, Udah kayak jadi ponakan tiap hari tuh mesti sendiri ya. benar benar kak seperti itu. Jadi nah ini juga kak Irma, saya itu juga bukan dulu itu berangkat dari yang tidak suka gitu kak sama anak-anak. Nah itu sejak Oh sejak iya. ada anak-anak, benar benar saya tidak terbiasa sama anak-anak. Jadi bukan hanya biasa tapi tidak suka gitu kak sama anak-anak. Nah Hmm. cuma ada mereka sejak ada yang pertama itu ya kak ya, anaknya temen ini Mm-mm. yang pertama itu tuh kayak ya, gimana ya kak ya, saya tuh ada perasaan kayak gini sampai sekarang. Saya merasa kayak dia itu anak pertama yang mengajarkan saya tentang rasa cinta dengan anak Oh iya. kecil kayak gitu kak. Nah setelah ada dia itu kayak saya tuh punya rasa cinta yang besar ke dia kayak Jatuh gitu. Terus cinta gitu ya sama anak-anak ya. iya benar, ketika kayak lihat anak kecil lain gitu kak, ketemu sama anak kecil lain, dia ada rasa tidak suka gitu kak. Saya tuh eh, pengen nyapa, Gemes. keinget gitu, keinget. Iya benar. Jadi kayak ya alhamdulillah gitu ya kak. Saya tuh seneng gitu kak. Akhirnya apa namanya ya ada di perjalanan yang sekarang gitu ya. Maksudnya dulu sampai segitunya ya ada suka sama anak-anak kayak kayak gitu. Ya begitulah kak Benar-benar Irma. caranya Allah untuk apa ya, melalui siapa anaknya temennya Mbak Iya. Galuh tadi ya, buat kita semua. Iya. Iya, iya benar-benar. Saya juga mikir ya mungkin memang kayak yang ya memang belum aja kayak gitu. Tapi saya udah kayak yang ya seneng kayak gitu kak. Maksudnya dalam perjalanan itu kayak belajar banyak hal, termasuk belajar cara mencintai anak kecil kayak gitu. Mungkin buat orang lain biasa ya kak, tapi ini Iya. salah satu hal saya syukurin kayak gitu kak. Karena saya juga tidak kebayang ya kak ya kalau maksudnya saya punya duluan dalam keadaan yang saya belum Nggak punya suka gitu perasaan ya. ini. Iya makanya. Bener-bener kak. Nah kalau kak Irma sendiri itu ya kemarin sempat cerita juga kak ya, Mm-mm. ini apa anaknya kak Irma ada yang sakit juga gitu kemarin Iya ya kak benar. ya. Itu Mm-mm. tadi Oh, tadi jadi yang ceritanya itu pertama apa yang yang uh, pertama. Nah, yang pertama. Pokoknya anak pertama yang itu tempat kita belajar lah, belajar banyak gitu, pengalaman benar gitu ya. Ntar benar kalau anak kedua kan benar tinggal ngikutin gitu kan. benar dan banyak ngelakuin kesalahan, terus banyak Bener. penyesalan-penyesalan yang kayaknya kita itu perlu belajar memaafkan diri sendiri juga kayak gitu ya Kak Irma ya. Gitu enggak sih Betul. Kak Irma ngerasanya? Bener. Iya, heeh. Harus menjadi Iya. orang tua itu gini, harus selesai dulu dengan diri kita sendiri. Dan anak-anak itu tempat Ya benar kita belajar loh, belajar teman apa ya, regulasi emosi, belajar banyak benar hal gitu. benar Nggak ada benar benar. selesainya Iya, belajar kalau jadi orang tua tuh. iya benar. Benar dan ini ya Kak ya. Em, saya tuh ngerasa kayak jadi orang tua itu nah, saya ini jadi sok-sokan nih sok-sokan Nggak ngopi jadi apa-apa. orang tua. Saya itu ngerasanya kayak apa ya Kak, kan memang ndak ada sebuah teori yang kayak benar-benar apa ya Kak, formulasi gitu. Formulasi yang Nggak memang ada. kayak pas gitu. Jadi kalau saya ngelakuin formulasi A, nanti pasti akan hasil ke anak itu akan A kayak gitu. Ndak ada. Jadi kayak dalam Nggak waktu ada. yang bersamaan kita perlu belajar teorinya dan langsung praktek kayak gitu. Kalau Praktek. salah ya kita kayak perlu belajar lagi untuk memaafin diri sendiri. Nanti kita kayak coba lagi, nanti ngelakuin kesalahan lagi, kita Iya. perlu ngemaafin diri sendiri lagi. Jadi itu kayak bukan hal yang mudah gitu. Saya ngebayanginnya kayak gitu. Saya karena di sini juga sama kayak itu. Bahkan ini ya, Iya, kalau di sekarang kan di media sosial banyak konten-konten parenting yang nggak boleh gini dan gitu kan. Sebenarnya iya, parenting iya. itu nggak semua cocok untuk keluarga kita gitu. Jadi Benar, emang harus benar. coba-coba. Nggak Nah, benar. semua teori A diterapkan di keluarga kita jadi benar gitu. Benar. Enggak gitu. Mm-mm. Jadi memang Iya, harus kita yang nyari yang iya, ya yang pas buat kita apa gitu. Karena nggak semua iya, parenting yang bagus itu cocok untuk keluarga kita. iya. Itu sih Benar, yang harus benar. dipelajari. Iya, iya Kak. Saya juga ngerasa kayak gitu juga. Makanya tadi saya bilang tidak ada formulasi yang kayak benar-benar kalau formulasi A Harus nanti A, harus hasilnya A, B gitu formulasi ya. A. Nggak ada. Kita tetap yang harus coba sendiri Tetap ngelakuin belajar. kesalahan, ngemaafin diri sendiri.
benar belajar itu sih Kak kuncinya. Nah, berarti itu memang kemarin itu akhirnya Kak Irma itu tertarik untuk belajar tentang mental health, inner child itu. Lebih ke karena pengen membersamai anak-anak atau memang maksudnya karena ada hal yang memang tentang Kak Irma sendiri kayak itu. Kalau saya sih memang tentang saya sendiri ya Kak ya. Memang kayak ada Mm-mm. masalah kayak ada kondisi-kondisi yang ngebuat saya nggak bisa pulang kayak gitu ke rumah, ada perasaan nggak bisa pulang gitu karena konflik dengan keluarga kayak gitu ya Kak, Mm-mm. dengan orang tua pengen pulang gitu Kak, maksudnya saya ngerasa kayak Allahnya saya nyuruh, saya tahu nih kalau Allah minta saya pulang tapi kan perasaan itu Iya, kayak emang ngerti nggak ya, iya, iya. perasaan itu Mm-mm. kayak sulit berat gitu dari sana kayak saya tuh pengen patuh loh sama Allah tapi kok kayak perasaan nggak bisa dari sana sebenarnya Kak, ternyata ternyata Mm-mm. saya punya banyak trauma gitu yang akhirnya dari sana saya belajar kayak gitu ternyata ada keilmuan kayak gini yang bisa kayak mempelajari trauma terus healing nyembuhin kerawat lukanya kita kayak gitu ya itu alhamdulillahnya setelahnya itu bisa Mm-mm. pulang meskipun masih segala konfliknya gitu ya Kak Irma ya. Kalau Kak Irma sendiri gimana kemarin? Kalau aku sih Memang ini ya, yang bersamain anak. berangkatnya dari yang aku cerita anakku itu. Sebenarnya aku nggak langsung nyemplung yang concern sama mental health gitu ya. Jadi dulu anakku Mm-mm. itu pas tahun 2022 kalau nggak salah ya, 2 tahun yang lalu. Jadi dia tuh kayak sakit-sakitan gitu loh Mbak. Bulan Juli itu kan pas anak-anak masuk sekolah ya. Biasalah ketular temennya sakit, batuk, pilek gitu kan. Terus Mm-mm. lama-lama kok aku mikirnya oh ya mungkin ketularan temennya gitu ya. Tapi kok anakku nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi temennya udah pada kelar nih, anakku bisa 2 minggu nggak masuk. Masuk seminggu sakit, minggu sembuh kayak gitu gitu loh. Nah, terus akhirnya aku udah ke dokter anak segala macem dari dokter A ke dokter B kayak gitu kan, demam Mm-mm. setiap weekend. Aku nggak tahu ya kenapa demamnya setiap weekend gitu loh. Jadi kan Oh, aku nggak bisa kemana-mana ya. Terus, Kak Irma emang lucu sih. kok Banyak. ya gimana ya, emak-emak kan kalau weekend tuh harusnya healing kayak pergi kayak kemana ke Alfamart kayak gitu ya. Oh iya Jadi setiap benar weekend benar. aku nemenin anak sakit coba. Aku sampai Iya. hampir Heeh. 3 bulan kayak gitu. Terus waktu itu anakku amandelnya besar gitu ya. Amandelnya besar terus selalu demam kayak gitu. Nah akhirnya aku tuh kayak udah kayak nyerah gitu loh Mbak. Aku minta sama Allah, aku setiap malam tuh tahajud gini-gini ya, setiap sholat tuh aku nangis, ya Allah aku harus kayak gimana lagi gitu buat anakku sembuh, aku harus ikhtiar apa lagi gitu, ke dokter A B C udah tapi kayak nggak sembuh-sembuh gitu kan. Anakku kurus Mbak, itu waktu itu umur 5 tahun tuh cuma 15 kilo coba, Oh, nggak naik-naik, berat badannya stres. oh, oh, iya, Terus iya, iya. akhirnya suatu hari anakku tuh tiba-tiba telinganya sakit Mm, banget sampai dia nangis guling kayak gitu kan. iya. Nah abis Heeh. itu aku berpikiran untuk pergi ke THT. Ya, aku pergi ke Mm, THT terus diperiksa, Bu ini anaknya harus operasi gitu, mak jeder gitu ya, operasi gitu. Iya amandelnya harus diambil, terus apa di sini namanya ada adenoid ya Mbak, kalau di tenggorokan kan amandel itu kan sistem imun ya, itu kalau heeh, di heeh. hidung itu namanya adenoid, makanya dia setiap malam tidurnya ngorok, dia nggak bisa tidur mingkem gitu, harus buka mulut bunyi ngorok Oh, gitu, oh. nggak bisa tidur jadi kayak kesumbat gitu. Terus Mm, mm, habis mm. itu gimana dok, harus operasi? Iya kalau ibu mau anaknya sembuh harus operasi gitu, tapi ini bukan hal yang harus segera gitu ya, disiapkan aja Mm, mentalnya anaknya gitu. Nah terus gimana coba, terus aku pulang aku cerita sama suami gimana bang anaknya harus operasi karena amandelnya besar mm. gitu, harus diambil gitu. Ya udah Iya. itu waktu itu bulan September tuh, ya udah kalau mau ambil apa meremove itu amandel bulan Desember aja lah gitu kan, Iya. anak-anak pada libur tuh kan Desember gitu biar nggak libur sekolah ini Iya. lama-lama gitu. Mm, mm, Ya udah, mm, mm. terus abis itu aku nggak puas, aku orangnya gampang nggak puas sama satu dokter ya, dia Oh, kata satu nah, dokter aku harus mencari dokter yang lain gitu, iya. second opinion. Oh, iya. Oh, Ya iya. maksudnya bukan untuk biar oh dokter yang kedua siapa tahu nggak operasi gitu, enggak, cuman Iya. untuk apa ya meyakinkan diriku gitu loh. Nah, Iya. Iya. akhirnya Heeh. beberapa hari kemudian anakku sakit lagi, panas lagi kayak gitu kan. Aku bawalah ke dokter THT yang lain. Nah, Mm, mm, mm. THT yang lain ini dia bilang
iya ini amandanya gede, udah ada kayak batunya gitu loh, putih-putih gitu. Terus ini harus Oh, diambil, cuman adenoid yang di hidung nggak usah lah, nggak apa-apa. Nah, yang dokter oh, yang kedua ini dia concern sama alergi. Jadi, ibu ini kayaknya mungkin ada alergi anaknya gitu. Oh, alergi ya. Aku memang anakku ini ada alergi, tapi umur 3 tahun tuh kayak udah nggak apa-apa gitu. Makan iya, apapun heeh, udah oke. Nah, iya, aku kan nggak kepikiran ke situ ya. iya, Terus gimana dok? Ya udah bu, ini aja setiap kali dia makan apa dicatat gitu. Waduh, rempong bener ya. Dia kan sehari makanannya banyak, iya, macam-macam kan. Nggak cuma satu iya macam. lagi, Oh iya dia benar. ternyata makan ini, ternyata yang bikin alergi yang ini gitu. Ya, heeh. Udah dok, ribet amat. Udah kita cek lab aja gitu. Maksudnya lab kan ada tuh Oh, cek alergi kan. ada, heeh. Iya saya paham. Nah, cek Itu darah ya. tuh. Heeh, Hmm, terus mm-mm. ya udah bu, ini saya kasih rujukan buat cek lab tapi di Bandung di profesor siapa Oh, gitu. Aduh aku mikir ya, udah jauh banget ke Bandung buat cek lab ke ini terus. Nah akhirnya aku cerita sama suamiku, Pak ini ternyata kayaknya anak ini ada alergi gitu. mhm. Terus aku nyari-nyari ini kan referensi dokter anak yang ahli imunologi. Jadi Oh, dokter anak imunologi gitu loh subspesialisnya. iya, Terus heeh. aku terus nyari-nyari, ketemulah namanya Profesor Zakiuddin Munasir, itu di Tangerang. Oh, Orangnya udah oh, sepuh gitu loh, maksudnya udah, ya udah ya, sekalian dokter anak, yang imunologi, yang udah profesor gitulah sekalian iya, gitu kan. iya, Karena udah capek heeh. tuh Ya. apa rekreasi dari dokter satu ke dokter yang lain gitu. Nah, cuma kalau darurat waktu itu bayarnya kan mahal ya Mbak. Iya. Sekali aku cari referensi sekali datang itu sekitar 4 juta habisnya Oh, ya. karena cek lab Oh, apa iya, alergi, cek iya, darah, cek iya, vitamin D, iya. cek segala macam gitu kan. Mhm, Terus mhm. kalau darurat tuh apa talangan uang yang dari kantor suamiku tuh habis gitu. Oh, Jadi jadi waktu itu bulan apa ya Oktober lah. Ya udah suamiku bilang nanti aja bulan November pas udah di top up gitu loh biar bisa diklaim di kantor kan. iya, heeh. Ya Iya, 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 udah Kak. tuh jadi ya wis aku nggak langsung ke sana. Jadi selama sebulan itu aku kayak tiba-tiba nih ya ketemu orang-orang yang praktisi holistik gitu loh Mbak. Dia kayak hidup sehat kayak gitu-gitu kan. Kayak pernah Oh, denger itu nggak Ibu Debbie Jemeri yang eh, naturopat itu? Belum. enggak, Terus belum. Mbak Diana Hemas, Mbak Riri Febi. Jadi orang-orang ini memang berkecimpung di dunia holistik ya. Kesehatan holistik itu Iya, iya. eh, dia Tapi saya menganggap familiar, kesehatan kenapa? tapi saya familiar dengan ini apa kesehatan holistik itu saya familiar. Karena Familiar memang ada ya, juga udah denger ya. ya, dengan Mm. dengan penyembuhan seperti itu maksudnya saya juga ada juga di dunia yang itu tuh saya ada juga kayak gitu Oh Kak, iya. tergabung. Mm. Oh Nah, ini terus terus Kak. ada Mbak Bila Blessing. Halo Mbak Bila. Mbak Bila ini ownernya ini Pasir Ruang Belajar Ibu. Aku belajar banyak dari grupnya Mbak Bila. Oh Mm-mm. iya, Mbak iya, Bila iya. ini dia Mbak, punya selamat satu grup malam. yang aku anggotanya grup Mbak Bila ini yang suka bikin kelas-kelas kesehatan holistik gitu loh Mbak. Harus masuk Oh, di sini deh. iya, 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 iya. Follow Oh, boleh, IG-nya. boleh, boleh Mbak. Maksudnya ini ya, boleh nanti bisa, maksudnya bisa masuk gratis gitu ya, Mbak ya. Maksudnya Oh, saya pengen juga sih, Mbak, kalau mau sharing-sharing ke sana. Hmm. ya kalau mau masuk di Fasil ikut kelasnya dulu baru bisa masuk. Ikut kelas Iya, 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 iya. Iya, iya, boleh deh, Mbak. kelasnya baru Nanti bisa. ini, boleh nanti infonya ya, Mbak ya. Selamat malam, Mbak Mila. Terus Salam ya kenal. itu sampai mana tadi ya? Ini Sampai apa mana ya tadi itu ketemu ceritanya? sama Oh iya kesehatan sampai holistik gitu, pengobatan ketemu sama terus pengobatan holistik. benar-benar. Nah, aku kan akhirnya ini ya apa melihat highlightnya mereka kan baca-baca apa yang mereka posting gitu. Nah, itu aku concern di masalah ultra Iya, processed food iya, UPF. benar. Pernah dengar kan Heeh. UPF Iya, yang iya, diproses pakai pengawet, pakai apalah iya. apalah gitu kan. Nah, di situ aku ikut kelas itu waktu itu. Nah, di situ aku akhirnya kayak mengevaluasi apa yang dimakan sama anakku. Ternyata anakku ini kan jajanannya cemilannya ya, itu kan kayak biskuit gitu-gitu loh, roti, biskuit Iya, coklat, misal
pagi tuh kadang sarapan pakai susu, terus apa Koko Crunch gitu loh. Terus Iya, pokoknya iya. anak UPS banget lah yang dia makan. Nah, dari Heeh. situlah aku kayak aku harus berubah nih gaya hidup dia nih ya. Dari cemilan yang gitu-gitu, akhirnya aku buang semua tuh. Biasanya nyetok apa, kayak biskuit lah, apalah itu aku nggak pernah nyetok sama sekali di rumah. Terus Hmm. bumbu-bumbu dapur yang kayak sauri, aku sebut merek ya. Kayak Gak gitu-gitulah apa-apa. ya, Iya, heeh. saus tiram Iya. gitu. Itu aku ganti yang apa, yang lebih baik gitulah, yang nggak ada pengawet, nggak ada micinnya, kayak gitu kan. Terus aku inget kan kalau Allah itu kan menyuruh kita untuk makan makanan yang halal dan thayyib ya. Kadang kita Benar. udah halal tapi nggak thayyib, ya nggak sih? Benar, benar. Toyib itu yang sering Suka aku kita lupa lupa. Benar, benar, Mbak. tuh thayyib. Heeh. Heeh. Nah, terus yang sering kita lupa yang sama yang thayyibnya itu. Ya udah akhirnya ada perisa, ada apalah itu aku ganti sama Mm-mm. makanan yang real food. Kayak misalnya nih Mm-mm. cemilan dia, aku kasih dia ubi cilembu, ubi Ya, heeh. kukus, terus Mm. apa namanya jagung, misalnya jasuke, bikin jasuke itu aku nggak pakai susu kental manis kayak gitu-gitu ya. Mm. Kayak gitu. Jadi anakku yang darinya dia makan makanan ciki apalah jadi terbiasa untuk makan makanan orang tua, orang jadul katanya gitu kan. Makanan sehat ya, Kak ya, yang maksudnya belum 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 banyak pengolahannya ya, kayak gitu. Kan cuma dikukus atau Ya, mungkin kalaupun digoreng itu pakai minyak yang sedikit, yang nggak pakai apalah gitulah ya. eh, Itu ya awalnya anakku protes, Mbak, kenapa kok nggak beli ini? Terus aku bilang, Kak, kita tuh sama Allah disuruh untuk makan makanan yang baik buat kamu, yang kamu butuhkan gitu. Dan kamu kalau makan makanan yang kayak gini, misalnya apa biskuit lah, apalah gitu, kamu akan batuk terus gitu. Kamu mau batuk terus? Enggak mau mama gitu. Kamu mau nggak masuk sekolah lama? Nggak mau. Ya udah kita coba untuk makan makanan yang baik buat tubuh kamu. Aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dia juga mau. Terus awalnya kok nggak enak sih, kok nggak manis, kok nggak ini kan protes ya. Karena ya benar. gini, Karena anak ada terbiasa. eh, mm, Mm-mm. anak yang udah terbiasa makan apa jajanan UPS itu apa Mm. ya, palet lidahnya itu terbiasa dengan makanan yang rasanya rasanya kuat gitu loh. Jadi begitu Iya, iya dikasih benar. jajan terus ya nggak enak gitu Iya. kan. Nah akhirnya Heeh. aku biasain lah di rumah udah nggak ada jajanan macam-macam, adanya cuma ini kamu makan silakan kalau nggak mau ya udah aku bilang gitu. Ya, Akhirnya heeh. Iya. terbiasa lah dia terbiasa dia makan itu dia mau akhirnya terus setiap kali ditawarin mau nggak misalnya ada temennya ulang tahun kan suka ada jajanan gitu ya Mm-mm. macam-macam gitu ya Mm. kamu mau nggak makan ini nggak mau mah nanti aku batuk gitu Oh, kalaupun dia pengen banget itu paling cuman aku nyicip ya gitu cuman satu ambil satu aja udah dan itu aku bersyukur banget karena apa sekarang kan banyak ya cerita anak-anak yang kena diabetes kena sakit oh iya macam-macam benar. kan nah itu aku Ya, sudah alhamdulillah aku sudah bisa merubah gaya hidup anakku yang dari makan makanan yang enggak toyib gitu jadi makanan yang lebih real food gitu ya benar real dan itu food. Heeh. tantangannya banyak bukan dari Iya. tantangan dari anaknya sendiri tapi tantangan dari orang sekitar juga gitu dibilang Oh anakku iya. kasihan banget kak dikasihnya kayak Iya. gini kayak orang tua kayak orang jadul kayak gitu ya udah aku jawab aja aku lebih kasihan lihat dia sakit daripada kasihan lihat dia nggak makan cici aku bilang gitu kan ya udah anakku mau ngapain gitu kan Iya, iya, orang kalau sakit iya. kan yang repot bukan orang lain tapi emaknya. Iya benar. Benar, benar. Mm-mm. Iya benar, benar, benar. Nah, Iya, nah iya. terus habis itu kan Heeh. aku sudah berhasil untuk tidaknya merimove UPF dari kehidupanku gitu ya ya meskipun kadang-kadang kalau dia pengen banget ya udah ngikut nggak apa-apa gitu itu Ya, ternyata dia kesehatannya jauh membaik mbak yang dari benar. batuk-batuk yang dari apa-apa gitu dia nggak pernah demam selama sebulan itu aku nggak kasih dia makanan itu udah nggak batuk ya mungkin masih ada batuk sih cuman udah nggak demam lagi aman lagi udah tidurnya udah enak gitu kan udah terus akhirnya aku berpikir oh berarti jalan yang aku pilih ini jalan dari Allah petunjuk dari Allah ini memang benar-benar bermanfaat buat aku memang ini jalannya kayak gini gitu ya terus akhirnya sampailah di Prof Zaki ya itu bulan November itu
Terus di Mm-mm. lagi dicek ternyata anakku kena asma. Oh, Jadi dia nggak oh, sesek, asma itu nggak harus sesek, tapi kalau di apa sih stetoskop ya, itu bunyi ngik-ngik gitu loh Mbak, ya, iya, paham, ada paham, ada paham, Kak. bunyinya, Mm, ada bunyi mm, ngik-ngik gitu-gitu kan. Terus ternyata dia alergi telur sama alergi tungau. Itu udah grade-nya udah tinggi banget tuh ternyata. oh, Padahal dia ya. setiap hari makannya telur. Itu aku kalau males masak ya udah masak telur gitu kan. Dia Mm, males makan mah gorengin telur, hampir setiap hari dia makan telur mm, mm. Iya, iya, gitu. iya. Terus Iya, akhirnya ya udah gimana Mbak? ternyata ternyata bisa alergi telur juga ya, Kak ya. Hmm, Ini apa asma alergi tuh. ya, Kak? Ternyata ya memang telur itu kan banyak ya yang alergi telur itu Iya, iya, banyak iya. banget. Heeh. Sama tungau, tungau tuh biasanya orang bilangnya alergi debu gitu ya. Eh, Ini kan debu ada ya, tungaunya kalau kan. debu. Iya, heeh. Mm. Iya, Terus kalau akhirnya debu iya disuruh, biasanya. hmm, terus akhirnya selama 6 bulan tuh anakku diterapi. Aku setiap bulan ke Prof Zaki ya, diterapi pakai obat gitu kan. Terus udah nggak boleh makan makanan itu lagi kayak telur dan sebagainya gitu. Suruh menghindari lah istilahnya. Dan alhamdulillah anakku sehat, udah nggak jarang banget sakit, udah nggak batuk lagi dan berat badannya itu waktu itu 2 minggu setelah terapi itu ya dia naik 2 kilo. Aku nangis Hmm, bener-bener. Ya Allah ternyata kayak gini ya jalannya ya gitu untuk membersamai anak dan akhirnya dapat jalan yang baik buat dia gitu. Alhamdulillah sih sampai Insya Allah. sekarang udah sehat, anaknya udah nggak pernah jarang sakit, jarang batuk gitu. Dari situlah Iya, iya. aku mulai apa ya menyukai untuk kayak kesehatan holistik gitu, merimove, intinya gini, mencari akar dari masalah itu, kayak Iya, kesehatan gitu ya, misalnya anak batuk ya nggak cuma dikasih obat batuk, dicari benar. tuh akarnya kenapa. Oh ternyata alergi, kenapa kok bisa alergi, oh ternyata dia banyak jajanan yang kayak gini-gini kayak gitu-gitu kan, oh ternyata dia ususnya ada yang apa barrier usus, kan alergi itu kan karena barrier ususnya ada yang celah gitu kan. Kayak Hmm, kita deh, kita kulit kita, barrier kita misalnya kulit kita kering, itu kan gampang gatel gitu-gitu ya. Ternyata usus tuh juga gitu. Dan iya, memang iya. semua kesehatan kita kan berawal dari apa yang kita makan kan. Berawal Oh, dari perut benar. kan. Hmm. Iya, 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 iya. Berarti Kak, tadi itu sampai di bagian operasi enggak sih, Kak? Nggak jadi Ini, Kak. dioperasi. Oh, Masya Allah. Iya sembuh dia habis dari Prof Zaki itu kan kita rencananya memang Desember ya, Desember kan operasi itu. Terus di Prof Iya, iya. Zaki kan November, setelah November Mhm. itu 2 minggu setelah diterapi obat dan aku udah nggak makan UPF itu anakku sembuh, udah nggak pernah kambuh lagi sampai sekarang, jadi nggak jadi operasi. Bismillah, alhamdulillah. Masya iya, bener. Masya Allah. Kak, berarti tadi yang katanya, apa namanya, sudah kayak di, itu kan pasti udah di foto gitu ya, Kak ya? Makanya kelihatan kalau memang perlu dioperasi. Berarti itu ketika kayak di foto ulang memang udah, maksudnya itu udah Mengecil, membaik gitu ya, Kak? mengecil. Hasilnya. Aku Oh, ke THT lagi oh, Mbak, itu dicek, Bu kok udah ini ya nggak gede lagi gitu. Iya dok, aku udah ke Profesor Zaki gini-gini, iya ini bagus kok gitu. Terus adenoidnya juga nggak membesar gitu. Jadi ternyata selama ini penyakitnya dia karena tubuh dia itu inflamasi, jadi kayak peradangan gitu, kebanyakan makan yang macem-macem, terus apa, oh, kebanyakan oh, makan telur, kena tungau kayak gitu gitu kan. oh, iya, iya. Masya Mm-mm. Allah. Nah, Kak, tuh sampai sampai pakai herbal nggak sih, Kak? Atau memang hanya perbaikan makanan aja tuh, Kak Irma kemarin? Eh, Atau ada herbal waktu itu dipakai, Kak? enggak Seperti madu, sih seperti herbal itu sih ya, Kak? paling madu, iya madu. Jadi ya sayang sebentar. Jadi apa namanya, minum madu, terus vitamin D itu penting. Karena waktu aku cek itu ternyata anakku level vitamin D-nya rendah banget, Oh, rendah banget. iya, iya. Jadi sama sama Profesor Zaki itu disuruh suplementasi vitamin D. Sampai detik ini dia masih minum vitamin D. Iya, iya, iya. Kak, itu Vitamin enggak apa-apa, Kak, D. disambi aja gitu. Ngobrol santai, disambi aja tuh. Ya, ada Di, apa itu, ada bapaknya, oh, iya. Saya sama kerja bapaknya. sendiri. Iya, iya. Oh, iya, iya, Kak. Berarti itu dalam waktu yang bersamaan, Mm-mm. si kakak
rutin konsumsi madu ya Kak ya. Dalam waktu yang Madu, bersamaan madu. rutin konsumsi Mm-mm. madu dan perbaikan makanannya ya Kak ya. Iya, Mulai mulai yang makan real food gitu ya Kak ya. real food, yang kayak biasanya dia sarapan pakai nugget, itu nugget aku sekarang bikin sendiri, ternyata Ya, lebih benar. murah. Iya, selalu ya Kak ya. Mak-mak. Mama ya Dan ternyata apa ayam ya, sekarang kan kayak kayak nugget itu kan yang mahal berapa sih 70.000 ya dapatnya sekian gitu kan itu yang mahal yang lebih oke gitu ya terus aku beli ayam dada ayam tuh 60.000 udah dapat sekilo lebih iya, dapatnya banyak udah nggak ada macam-macamnya nggak ada pengawet nggak ada perasa micin gitu kan lebih sehat gitu iya, 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 iya. jadi lebih rajin Biasanya, aku kenapa. mm, ya berarti si kecil itu juga sama ya Kak ya. Berarti si Ade ini juga sudah langsung ke pola hidup sehat ini ya Kak ya. Langsung, Jadi adiknya udah aku batasin untuk nggak makan yang macam-macam. Jadi aku selalu bikin cemilan kan. Kalaupun aku males banget bikin cemilan, aku pergilah ke pasar beli jajan pasar, beli getuk, kayak gitu-gitu, beli lemper ayam, gitu-gitu. oh iya, 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 Jadi iya, dia iya, iya. mencari cemilan yang better gitulah ya daripada dia makan kayak ciki-ciki taro gitu-gitu kan. Mendingan jajanan Iya, pasar, milih-milih yang lebih oke gitu. iya, 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 Jadi iya. sekarang Iya, iya, anak-anakku udah terbiasa. Jadi kalau aku ajak ke Alfamart gitu ya, dia udah nggak minta tuh apa-apa gitu nggak minta. iya, iya, iya. Hanya ini ya Kak ya. Berarti memang kesulitannya itu memang kayak sulit memahamkan di awal aja ya, karena memang Hmm, si anak tidak terbiasa. Tapi kalau udah betul, jalan dan anak udah terbiasa itu mudah ya gitu ya. bisa Apalagi ternyata. mm-mm, bener, apalagi untuk si adik gitu ya. Adik kan sudah melihat ini ya, udah melihat Kakaknya, kakaknya gitu ya. iya, Jadi tinggal udah ngerti. mudah, udah ngerti. Mm-mm. Benar-benar. Ya itu Ini sih. berarti memang memang kemarin itu akhirnya benar-benar tidak jadi ya Kak ya, memang Ya, operasinya. Terus tentang tentang asmanya sendiri ini akhirnya membaik tanpa obat gitu ya heeh, Kak ya. membaik, membaik tanpa pakai apa sih semprotan apa sih asma itu ya biasanya itu udah nggak ada begitu-begitu dia. Udah misalnya batuk gitu ya udah itu karena memang musim flu teman-temannya pada batuk dia ikut tapi kayak 3 hari udah sembuh nggak sampai yang berminggu-minggu gitu loh mbak batuk pilek itu emang ya tetap ada ya kalau musimnya ya Ya, tapi nggak sampai lama terus aku gini ya sampai bikin kayak penelitian kecil-kecilan gitu ya kapan iya, anak-anak itu gampang sakit. Ternyata iya. dari 2022, 23, 24, 2024 itu bulan-bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu anak-anak banyak yang sakit. Kenapa? Karena cuacanya kan panas ya, berdebu, Oh, polusinya tinggi, kayak gitu kan. Jadi anak-anak tuh rentan untuk sakit. Jadi untuk bulan-bulan itu ibu-ibu hati-hati deh, maksudnya persiapkan baik-baik gitu anak-anaknya. iya, Gizi iya. di Iya, iya, benar, anaknya, benar. jajanannya. Terus aku dikasih tahu sama dokter THT, sering-seringlah cuci hidung pakai itu NaCl itu loh, Oh, cairan infus. iya, cairan infus, Heeh. iya, Nah, iya. kebetulan kan anakku ini selain asma kan ada rinitis alergi ya. Jadi kalau dia pagi kena dingin tuh bersin-bersin, kena debu bersin-bersin gitu kan sampai sekarang tuh. Jadi untuk apa ya mengurangi kayak gitu tuh cuci hidung itu di marketplace ada sih apa sih kayak cuci hidung itu loh mbak nanti diisi sama cairan infus pulang sekolah Oh, atau pulang dari luar gitu dia cuci hidung gitu itu untuk oh, iya. membersihkan debu membersihkan virus-virus gitu Oh, iya, iya. Maksudnya yang dijual bebas di marketplace itu kayak ini semprotannya gitu ya, Kak ya? iya Wadahnya itu gitu ya, kayak Kak ya? tempatnya wadahnya botolnya jadi botolnya tuh Heeh. diginiin tuh ntar dipencet Oh, oke, keluarlah oke. airnya gitu Oh, kan kalau cairan infusnya aku oh, beli di apotek biasa tuh. iya, oke, oke, oke. Berarti berarti itu salah satu tipsnya ya, Kak Irma ya, untuk yang apa namanya? Mm-mm. eh, udah mulai masuki musim-musim yang berdebu gitu atau Berdebu. kalaupun dalam musim seperti itu kalau memang ada alergi terus pagi-pagi juga Iya, sering tetap seperti itu pakai. juga mungkin Mm-mm. bisa Tetap dipakai juga anakku rutin tiap heeh, tiap hari bisa, bisa. Setiap hari iya anakku tuh ya. setiap hari pulang sekolah, misalnya pulang ngaji. Pokoknya dari luar itu dia cuci hidung gitu. Oh iya, 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 Itu iya. Tiap 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 bermanfaat sekali. tiap dari
luar ya Kak Irma ya? Kak, bukan berarti kalau Maksudnya pagi gitu enggak ya Kak? enggak, kalau pagi enggak. Atau Ya, ini deh, kalau ya. lagi dia pilek gitu ya, anak-anak kalau pilek itu keluarin itunya, ingusnya, itu sebisa Mm-mm. mungkin pakai NaCl itu cepat sembuh. Itu tips dari Oh, aku sudah membuktikan. oh, Dewasa juga, oh, kalau lagi pilek, cuci iya. hidung, nanti cepat sembuh. Karena kan kayak ingus itu kan ada bakteri segala macam ya, Ya, virus-virus itu kan cepat hilang biar steril gitu. iya, iya, iya. Iya, iya Kak. Kak, itu sehari sekali aja cukup gitu ya Kak ya? Cukup. Pokoknya kalau anakku ya, itu setiap kali dia di luar agak lama, kayak misalnya sekolah, kayak gitu-gitu, dia cuci hidung. Terus misalnya dia kayak, kan bersin-bersin ya, ya udah cuci hidung gitu. Nggak harus yang sering-sering sih. Sehari sekali Iya, iya, boleh, iya. atau sebelum tidur boleh. Kayak Iya, gitu. iya, iya. Heeh. Iya, kebetulan anak-anak di sini juga sama Kak, alergi juga. Kayaknya ini memang kayak permasalahannya kebanyakan anak-anak Banyak, ya, sama di sini juga. banyak. Heeh. Dan Dan memang karena, dan mm-mm. Dan sama juga seperti Kak Irma, mulai mulai ini meskipun belum seketat itu ya Kak, maksudnya memang belum sebagus Kak Irma, tapi di sini memang mm-mm, sudah mulai sangat-sangat membatasi gitu dengan bener. makanan-makanan yang ya makanan-makanan instan gitu ya Kak ya, lebih ke Iya, memang iya, udah iya. mulai iya. Jadi Ini kayak apa ya, lebih baik susah di awal gitu loh daripada ntar di masa tuanya dia naudzubillah ya sakit-sakitan yang kayak diabetes apa-apa gitu kan, mending dilatih dari sekarang kayak gitu sih, iya, lebih ke heeh. Dan makanannya ruwet. bener dan mirip Kak Irma, maksudnya mirip mirip seperti story-nya Kak Irma, meskipun memang belum separah itu ya Kak, tapi memang Mm-mm. kok jadi sering sakit ya gitu. Terus Nah akhirnya gitu, sering sakit minum obat, kan kasihan gitu ya Kak ya, anak iya. kecil minum obat terus sering, tapi Mm-mm, mm-mm. tapi kok kayak ada progres gitu ya Kak ya. Iya, Ya itu sampai akhirnya coba kita ya di udah deh, mm-mm. kita kayaknya perbaikan makanan sama, itu juga Iya, kayak diomongin ke Allah juga. heeh. Terus ya itu mulai makan makanan lebih ke kayak yang kita puasa ya seminggu Mm-mm, ini. Jadi nanti mm-mm, buka puasanya di Sabtu Minggu seperti misalnya kalau memang mm-mm. mau makan makanan instan Iya. coklat-coklat apa gitu. Mm-mm. Lebih ke itu sih Kak. Dilatih Jadi aja. dilatih bener. Jadi tidak kaget gitu ya Kak ya Iya anak-anak benar. itu iya Heeh. dan ngerasa progresnya Dikurangin gitu maksudnya, kan. Mm-mm. kerasa banget. Aku makanya tertarik Bener ikut ikut kelas di apa sih, Fasil punyanya Mbak Bila itu kan memang ya. banyak-banyak pakar yang ngomongin apa misalnya suplementasi kayak gitu-gitu kan. Anakku kan sampai sekarang masih minum minum probiotik. Terus Mm-mm. abis itu nanti habis sarapan dia minum vitamin D gitu kan. Karena sekarang di Indonesia itu kita banyak matahari tapi banyak yang kekurangan vitamin D. Ya. Iya iya Aku iya. pun ya kemarin cek lab itu dulu waktu belum ngerti kayak gini tuh, cek lab vitamin D ku tuh low banget, udah jelek Mm-mm. banget lah pokoknya. Itu sampai rambutku rontok, terus apa sih eksim Oh, dan segala macem kayak gitu itu. Ternyata vitamin oh, D ku rendah sekali. oh, iya, Mm-mm. iya, iya, iya. Iya, iya, benar, 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 Kak. Iya, benar, benar. Ini memang, kayaknya ini memang jadi keresahan banyak orang tua ya, Kak, ya, terkait terkait anak-anak dan memang sepertinya memang masih banyak sih, Kak, ya, yang memang belum belum paham ya Belum tentang kayak perbaikan aware ya. makanan. Belum aware, benar, belum aware tentang masalah perbaikan makanan ini. Karena Mm-mm. memang dari dulu kan memang kita diajarinnya ya ketika sakit ya obat kayak gitu. Obat. Ya Iya, obat terus obat itu terus. sekarang udah Hmm, kayak udah alhamdulillah ya 2 tahun ini setelah anakku perbaikan itu aku udah jarang banget ke dokter. Karena gini, kalau iya, kita batuk pilek gitu ya ke dokter, itu paling dikasihnya apa sih? Kayak paracetamol, terus biar nggak apa sih, biar nggak pilek itu apa sih namanya ya? Kayak obat gitu, cuman menghilangkan gejalanya, tapi kita nggak perbaiki akar masalahnya gitu loh. Kan jarang ya heeh, dokter dokter ya. dokter anak itu yang oh kamu sakit demam apa apa ya, root cause-nya apa gitu, akar masalahnya kenapa sih, oh karena anemia mungkin, karena kurang vitamin D mungkin, itu kan jarang banget dokter yang gitu. Ya, heeh. Iya 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 Mm-mm. iya iya. Apalagi Dan ini ini suka ngasih antibiotik, ya oh nggak sih, pilek dikit antibiotik ya, anak-anak. Nah ini ada ya. penelitian, jadi anak-anak yang kebanyakan antibiotik
untuk alergi ke depannya. Karena antibiotik itu juga bakteri baik yang ada, Oh, nggak iya. cuma yang jahat aja, Mm-mm. bakteri baik juga mati Iya, gitu. iya, iya, iya. Heeh. Iya, Kenapa benar-benar. aku Dan ini ya, iya alhamdulillah ya Kak ya dipertemukan dengan maksudnya bagian ini ya Kak ya tentang pengobatan holistik gitu ya. Iya benar. Masya Allah, iya sih. Ini ceritanya aja kayak santai gitu. Padahal pada zamannya pasti ketika ngalamin pasti ini ya kak ya. Karena di sini juga sama. Ketika mengalami, aduh kayak gitu. Ini udah kayak berkali-kali ke dokter kok belum gitu. nggak ada pertanyaan. Iya Coba di benar. kalau udah kayak gitu tuh memang harus dievaluasi sih, makanannya apa, suplemennya udah, maksudnya nutrisinya udah baik belum, lingkungannya udah baik belum, kayak gitu. Terus ini ya Mbak, aku tuh baru ikut kelasnya Mbak Vidya. Tahu nggak Mbak Vidya? Holistik itu Enggak. loh, yang itu lah. Ya Iya. semacam Mbak Zia lah itu. Jadi anak-anak asma ini ternyata sumbernya itu kalau dari psikis itu karena kesepian Mbak, kesepian, terus anak-anak yang tertekan itu bisa menimbulkan ke masalah fisik asma. Oh Makanya iya iya aku iya. agak concern sama mental health itu, oh anakku kenapa ya? Apa terlalu banyak aku larang, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, aku larang apa, kayak gitu. Apakah dia kesepian? Apakah dia tangki cintanya dariku itu kurang gitu. Jadi ternyata Iya. gitu, sebelum penyakit itu masuk ke fisik, dia itu pasti dari yang psikis dulu, ya nggak sih? Iya. Iya. Kayak orang sakit mah, oh ternyata dia cemas, kayak Iya. punya masalah apa gitu kan, jadinya ke emah kayak Iya. gitu-gitu. Terus orang kalau lagi cemas, lagi takut, jadi sakit perut, ya nggak sih? Hmm. Jadi Iya. lebih ke psikisnya dulu yang harus diperbaiki juga, nggak cuma fisiknya. Itu kalau kalau aku yang mempelajari selama ini ya. Iya 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 Kak, itu juga yang saya pahami juga seperti itu sih Kak, tentang masalah psikis ya, tentang masalah mental. Jadi memang seringkali sakit-sakit fisiknya kita itu memang akibat dari masalah psikisnya kita seperti itu. Bener, Makanya bener. eh, seperti itu. Dan benar Kak, asma itu memang kayak hubungannya dengan tertekan, rasa kesepian kayak kayak gitu juga. Iya kan? Iya, jadi mm, eh, bahkan jadi berarti ini ya Kak ya, bahkan kalau kalau kita mau ini kan Kak ya, maksudnya kita sinkronkan dengan kondisi anak-anak yang tadi mulai kita edukasi untuk makan makanan yang sehat, real, seperti itu. Berarti kita juga perlu pelan-pelan mengedukasinya ya Kak ya, bukan Bener. dengan yang kayak paksaan harus, Langsung. tapi memang step by step ngasih pengertian gitu. Iya, Karena kan dikenalkan dulu. benar, ini juga pelajaran juga buat kita semua ya Kak ya, bahwa ketika kita memang punya sebuah kepengenan dan sekalipun kepengenan orang tua itu, kepengenan kita sebagai orang tua itu adalah kepengenan yang baik, kita merasa itu baik buat dia, buat anak-anak, kita tetap perlu step by step untuk ngasih Iya, pengertian, iya. bukan kayak gitu ya Kak, memang Kan, perlu pelan bener. seperti itu. Lagian Eh, ini ya, kita kan juga harus bertanggung jawab ya. Misalnya anak-anak kenal dengan UPF itu kan karena kita kenalkan, ya nggak sih? Kalau nggak kita iya, kenalkan kan dia nggak kenal. Ya kita iya, harus bertanggung jawab gimana benar. mengenalkan real food juga ke mereka gitu loh. Dan anak-anak kan polos banget ya Mbak ya. Maksudnya bukan anak-anak itu kan bukan dewasa dalam ukuran kecil yang harus kamu Benar, dikasih tahu ini jadi ngerti gitu kan enggak. Jadi ya iya, memang harus kakak kalau mau sehat harus makan kayak iya, gini, nanti ada iya, nanti Allah tuh ini loh, kita diajarkan untuk kayak gini loh, ini tubuh kamu tuh butuh yang seperti ini bukan yang seperti ini, jadi pelan-pelan ya, benar. dengan cara anak-anak aja gitu. Heeh, benar, benar, benar. Ini yang perlu kita pahami sebagai orang tua memang ya Kak ya. Anak-anak itu tidak memiliki kapasitas yang sama dengan kita dalam hal memahami gitu. Benar, Ketika benar. kita kali ikut seminar, webinar, kelas gitu bisa paham, Bisa ya anak paham, anak-anak kan enggak. seperti itu. Nah, kita seringnya lupa jika anak-anak tidak memiliki kapasitas Benar, kita seperti itu. Kita benar. anak-anak paham di awal seperti itu, padahal kita perlu berkali-kali edukasi, berkali-kali Iya, ngomong lagi seperti itu ke mereka seperti itu. Iya benar, ini betul. Masya Allah Kak, benar Kak Irma, ini saya ada pelajaran banget nih. Insya Allah teman-teman juga banyak ini, semoga ya yang dengerin Amin, obrolannya kita nanti amin. ini Insya Allah kan diposting di YouTube Semoga juga. ada kebaikan yang bisa diambil. Iya benar, karena
mulai dari yang kayak perbaikan tadi Kak Irma sharing tentang perbaikan makanan, real food seperti itu. Nah, terus kemudian gimana men-sharingkan ke anak-anak juga nggak yang harus tek 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 gitu, tapi emang step by step, Kesehatan pelan-pelan. mentalnya dia juga penting Bener, sih ya. iya benar-benar. Ini tidak kerasa ini udah Iya, udah 1 jam. berapa ya? Udah berapa ini? Masih nonton ngobrol-ngobrol alot. Insya Allah Kak Irma, ini makasih banyak ya Kak Irma ya. Nanti next time semoga Sama-sama, kita Mbak ada Galuh. kesempatan buat ngobrol-ngobrol Iya, lagi ya Kak iya, Irma ya. amin. Nanti ini ya Akhirnya Kak, seru ya maksudnya ternyata ya. iya benar Kak Irma. Jadi saya juga berharapnya sih kita tidak terputus ya silaturahimnya. Semoga kita Ya, nanti masih amin. bisa berkabar di WA gitu ya Kak ya. Iya. Meskipun tidak di grup, chat pribadi gitu ya Kak Irma ya. Oke, makasih Iya, banyak ya Kak Irma. iya, sama-sama, Mbak Galuh. Salam buat anak-anak Kak. Iya. Udah pada ini Assalamualaikum. ngomel-ngomel. Oh iya. Waalaikumsalam.